Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini kita dalam memasuki pembelajaran keempat di tema 3 subtema 2. Pada pertemuan sebelumnya kamu telah belajar tentang penemu jam. Salah satu manfaat dari penemu jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah disiplin waktu? Oke, kita lanjut. Pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Nah, jika tidak pernah, kamu dapat menceritakan pengalaman datang terlambat pada saat bertemu teman atau yang lainnya. Tulislah pengalamanmu datang terlambat ke sekolah. Jadi, tugas pertama kamu di pembelajaran 4 ini adalah tulis tentang pengalaman kamu terlambat datang ke sekolah. Pasti ada ya, terlambat datang ke sekolah. Nah, kamu ingat-ingat kapan terlambatnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan, kapan kamu terlambat datang ke sekolah? Kamu ingat-ingat waktu kelas berapa, pada tanggal berapa? Kamu ingat-ingat ya. Oke. Setelah itu, jawab juga mengapa kamu terlambat, apa alasannya ya. Apakah kehujanan, apakah motor mogok, apakah tidur kesiangan? Tulis sesuai dengan pengalaman kamu masing-masing. Pertanyaan yang ketiga, siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Pertanyaan yang selanjutnya, ketika kamu terlambat, adakah dampak bagimu? Pertanyaan selanjutnya, apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Nah, terus, apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Nah, pertanyaan terakhir di tugas pertama, apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Nah, jawablah semua pertanyaan itu berdasarkan pengalaman kamu terlambat datang ke sekolah. Oke, itu adalah tugas pertama kamu. Kita lanjut ya. Datang tepat waktu ke sekolah adalah salah satu kewajiban kita sebagai pelajar. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban, itu akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Ayo laksanakan kewajibanmu dengan tanggung jawab ya. Oke. Nah, tugas kamu yang selanjutnya, tugas yang kedua, amatilah gambar-gambar berikut. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Apakah dampak dari yang mereka lakukan? Lihat gambar pertama. Seorang anak sedang membuang sampah sembarangan. Gambar yang kedua, seorang anak sedang belajar sambil malas-malasan. Gambar ketiga, 3 orang anak sedang belajar kelompok. Nah, tugas kamu yang kedua adalah menjawab pertanyaan berdasarkan gambar. Pertanyaan pertama, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Nah, lihat berdasarkan gambar nomor 1, berdasarkan gambar nomor 2, berdasarkan gambar nomor 3. Pertanyaan yang kedua, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Kalau di gambar 1, iya atau tidak? Gambar 2, iya atau tidak? Gambar 3, iya atau tidak? Oke, kamu jawab sesuai dengan pendapatmu. Pertanyaan selanjutnya, apakah dampak bagi diri sendiri? Gambar pertama, apa dampaknya kalau kita buang sampah sembarangan? Gambar kedua, dampaknya apa kalau kita belajar malas-malasan? Gambar ketiga, dampaknya apa kalau kita belajar kelompok? Lanjut, apakah dampak dari tindakan mereka lakukan bagi lingkungan? Nah, gambar pertama apa? Gambar kedua apa? Gambar ketiga apa? Dan yang terakhir, apakah dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Nah, silakan kamu jawab berdasarkan gambar dan berdasarkan pendapat kalian masing-masing. Itu tugas kamu yang kedua. Oke, kita lanjut. Sekarang, tuliskan kewajibanmu yang lain sebagai pelajar. Apakah dampakmu juga merasakan dengan tanggung jawab? Jelaskan jawabanmu. Nah, tugas kamu yang ketiga sekaligus tugas kamu yang terakhir. Tulis 1, 2, 3, 4 kewajiban kamu sebagai pelajar. Nah, tulis kewajibannya di sebelah sini. Lalu, dampak dari kewajiban kamu yang kamu tulis apa jika kita tidak melaksanakannya?
dampaknya apa ya. Oke, paham? Bapak kasih contoh. Kewajiban kita adalah yang pertama, belajar yang rajin. Nah, dampaknya apa kalau tidak belajar rajin? Kita akan menjadi anak yang bodoh atau anak yang malas. Nah, itu tuh. Nah, silakan kamu cari kewajiban yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Itu adalah tugas kamu yang ketiga sekaligus tugas kamu yang terakhir di pembelajaran 4. Melaksanakan kewajiban sebagai pelajar akan membantu kita mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran yang keempat. Mudah-mudahan kamu bisa mengerjakannya. Tolong videonya disimak dengan baik agar kamu mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak asal-asalan atau apalagi tidak sama sekali melihat perintah yang diberikan di dalam video pembelajaran. Oke, Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.